ini dalam rangka mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, doa dimulai. Doa selesai. Kemudian kita langsung saja ya memulai materi pada hari ini, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, ada yang tahu apa pengertian dari dinamika? Nah, dinamika di sini pengertian dari dinamika itu adalah gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan pengertian dari Pancasila pasti semua adik-adik sudah tahu kan? Nah, betul. Pancasila itu adalah dasar negara bagi Indonesia atau biasa disebut sebagai ideologi negara. Nah, di mana Pancasila ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yang dimana artinya panca yaitu 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Nah, tadi kakak sudah menjelaskan tentang pengertian dari dinamika dan Pancasila. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Adik-adik sudah tahu kan ada berapa nilai-nilai dalam Pancasila? Nah, betul sekali ada 5. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana nilai ini mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nah, yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana nilai ini mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia, yaitu mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama rata. Nah, yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, nilai ini adalah perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, dan suku bangsa. Nah, yang ketiga yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai ini dipimpin oleh yaitu nilai ini adalah sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Nah, yang kelima yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai ini adalah salah satu tujuan negara kita, yaitu mewujudkan tata masyarakat di Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, sekian dari nilai-nilai ini, adik-adik sekalian, apakah sudah terjalankan dengan baik di Indonesia, apakah tidak? Nah, betul sekali. Kita bisa mengambil contoh pada nilai kelima, nilai Pancasila, yang dimana nilai ini tidak berdiri kokoh ya dengan semestinya di negara kita ini. Contohnya itu adalah keadilan yang ada di masyarakat ini ya, dimana keadilan itu tidak berdiri dengan semestinya, dimana hukum itu yaitu keadilan yang ada di masyarakat ya, yang dimana hukum di masyarakat itu bisa dikatakan dengan apa ya, ada yang pepatah mengatakan hukum di Indonesia itu tajam ke bawah tumpul ke atas. Maksudnya jika di kalangan masyarakat bawah hukum itu sangat tajam ya, pasti adik-adik tahu kan maksudnya itu, sedangkan orang yang beradab pasti hukum itu tidak diberatkan kepada mereka, karena mereka kan punya banyak uang untuk menjawab apapun itu. Mungkin seperti itu adik-adik sekalian. Masuki tentang ancaman merubah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini ancaman terhadap Pancasila itu terdiri atas dua, yang dimana ancaman fisik dan ancaman non fisik. Di sini yang dimaksud dengan ancaman fisik adalah yang berupa tindakan-tindakan secara pemberontakan, bersenjata, berusaha mengganti ideologi Pancasila. Nah, sedangkan
ancaman non-fisik itu yaitu pengaruh dari paham ideologi komunisme dan kapitalisme. Kedua paham ini ajarannya banyak sekali bertentangan dengan jiwa nilai-nilai Pancasila. Nah, ancaman Pancasila di sini bukan hanya komunisme ya, tetapi melainkan juga ideologi-ideologi yang bertentangan dengan dasar negara itu, kata Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau biasa disebut dengan BPIP, yaitu Efrida Herawati Siregar, mengatakan bahwa kami ingin Pancasila itu menjadi satu-satunya ideologi. Ancaman bukan cuma komunis, ada khilafah dan ada kolonialisme, kapitalisme, itu ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, ujar dari Efrida Herawati Siregar. Nah, salah satu contoh tutur dia yaitu ancaman Pancasila yang sedang hangat dibahas pada saat ini yaitu khilafah, yakni pandangan untuk sistem kepemimpinan kaum muslim yang menerapkan hukum Islam dan pengembangan dakwah. Nah, menurut Efrida, daripada membicarakan khilafah lebih dalam, pihaknya lebih memilih untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila agar pemahaman Pancasila sebagai ideologi Indonesia itu yang sudah final tahan banting. Maksudnya di sini tuh kita lebih paham tentang nilai-nilai Pancasila dibandingkan dengan yang lain. Nah, adapun banyak contoh gerakan yang berkeinginan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lainnya. Nah, gerakan-gerakan yang ingin mengganti Pancasila ini merupakan bahaya yang sangat serius dan mengancam keberlangsungan NKRI. Nah, Pancasila sebagai dasar negara adalah harga mati kita. Apabila Pancasila diganti dengan ideologi lain, maka dengan demikian Indonesia sebagai sebuah negara pun harus bubar karena Pancasila sendiri. Nah, secara konstitusional tak bisa diubah sampai kapanpun. Nah, itulah Pancasila sangat penting untuk negara kita ini karena Pancasila itu merupakan ideologi kita. Nah, baik adik-adikku sekalian, mungkin hanya itu saja yang dapat kakak sampaikan pada hari ini. Mungkin dari adik-adik sekalian ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan. Saya Bu Guru. Nah, baik. Adapun pertanyaan dari teman-teman kalian yaitu sebutkan contoh Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, baik, kakak akan menjawab. Nah, di sini contohnya yaitu adalah ada 4 ya. Salah satunya melaksanakan kewajiban agama masing-masing. Yang kedua, selalu hidup rukun dalam bermasyarakat. Ketiga, selalu bermusyawarah ketika ada masalah. Keempat, selalu membantu manusia tanpa perbedaan agama, suku, dan ras. Nah, baik, apa masih ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Sudah tidak. Nah, ada pertanyaan kedua yaitu sebutkan contoh Pancasila sebagai dasar negara. Nah, contohnya yang pertama, pada sila pertama yaitu contohnya beribadah sesuai agama masing-masing, selalu berdoa kepada pencipta alam semesta. Yang kedua, sila kedua contohnya membantu sesama manusia, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, contohnya cinta kepada tanah air, menjaga tanah air. Dan yang keempat yaitu contohnya tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Yang kelima yaitu contohnya bersikap adil dan menghormati orang lain dan menghargai. Mungkin itu saja. Nah, baik adik-adik sekalian, tadi kan kita sudah memasuki sesi pertama